podcast kita hari ini yang membahas tentang media pembelajaran untuk peserta didik. Saya Adam Kristianto, dan dalam episode kali ini kita akan menjelajahi kira-kira media seperti apa yang dapat digunakan untuk meningkatkan pembelajaran peserta didik di era digital ini pada jenjang SMP. Tema pembelajaran merupakan bagian penting dalam pembelajaran peserta didik. Dengan perkembangan teknologi, kini kita memiliki akses ke berbagai macam media yang dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran. Dari buku teks hingga aplikasi pembelajaran digital, ada banyak opsi yang tersedia. Namun, banyak media juga meningkatkan efektivitas dalam transfer ilmu ataupun informasi kepada peserta didik. Ngomongin tentang topik ini, saya tidak sendiri. Di sini saya akan ditemani oleh dua narasumber yang keren-keren nih. Ada siapa aja sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Muhammad Rizky Nurdiansyah. Halo Kak Rizky, boleh diceritakan terlebih dahulu latar belakang kehidupannya Kak? Baik Kak, saya lahir di Wonosobo, tapi sekarang saya tinggal di Magelang dikarenakan saya ini sedang menempuh pendidikan S1 di Universitas Tidar. Begitu Kak. Mantap Kak Rizky. Baik, kita lanjut ke narasumber kedua. Ada siapa nih? Halo semuanya, perkenalkan saya Zakaria. Halo Kak Abid, boleh diceritakan dulu latar belakang pendidikannya? Untuk latar pendidikan, saya dulu di Surabaya, tepatnya di SD Negeri Tanah Kali 4 Surabaya. Lalu melanjutkan SMP ke SMP Negeri 9 Kota Magelang. Lalu meneruskan ke SMA Negeri 5 Magelang, dan terakhir sekarang di Universitas Tidar Magelang. Wah, mantap banget Kak Abid. Mungkin langsung saja ke pembahasan yang pertama ya. Untuk menurut kakak nih, definisi media belajar apa sih? Ini dari Kak Abid dulu. Bisa. Menurut saya, definisi media belajar merujuk pada segala jenis alat atau bahan yang digunakan untuk menyampaikan informasi pada peserta didik, bisa berupa teks atau video pembelajaran. Baik, kalau menurut Kak Rizky apa nih? Kurang lebih sama sih ya, sama seperti Kak Api tadi yang telah dijelaskan. Mungkin ini ya, media belajar itu merujuk pada segala jenis atau bahan yang digunakan untuk menyampaikan informasi kepada peserta didik. Nah, ini bisa berupa teks, gambar, audio, video, ataupun kombinasi dari semuanya. Baik, salah satu bentuk media belajar yang paling umum adalah buku teks. Buku teks telah menjadi sumber utama pembelajaran selama bertahun-tahun. Namun dengan perkembangan teknologi, kita sekarang memiliki alternatif yang lebih interaktif dan dinamis ya Kak. Nah, oke nih Kak, tadi kan sudah ada bekal pengertian media belajar nih. Sekarang kalau menurut kakaknya, media seperti apa sih yang lebih efektif untuk diterapkan pada peserta didik pada di jenjang SMP? Tapi pertanyaan bagus ini. Yang menurut pengalaman saya, media pembelajaran yang bagus itu adalah yang jenjang SMP ya Kak? Ya. Ya, itu yang non digital kan, gitu. Media interaktif itu seperti apa sih yang non digital itu Kak? Jadi sebuah pembelajaran yang mengajak peserta didiknya itu untuk berinteraksi langsung, sehingga peserta didik mendapat pengalaman langsung dari tindakannya. Dengan seperti itu, maka peserta didik akan lebih mudah mengingat materi pelajaran. Contohnya yang akan saya gunakan adalah media interaktif berupa balon udara. Wah, menarik sekali nih. Tapi mohon maaf Kak, saya potong terlebih dahulu. Iya. Untuk sebelum dibahas lebih jauh, saya akan bertanya kepada Kak Abid. Nah, kalau dari Kak Abid, media apa sih yang efektif untuk digunakan pada pelajaran bahasa Indonesia tingkat SMP?
menurut saya media yang efektif pemanfaatan media digital, misalnya membuat video visual yang dimana siswa itu bisa menonton dari semisal ilustrasi Video yang dibuat gitu. Jadi siswa itu tidak hanya menonton tapi juga sambil belajar gitu. dan sambil menikmati gitu ya dalam pembelajaran. Oke, baik Kak Abid. Di sini ada dua pendapat ya yang berbeda. Mungkin dari masing-masing boleh menunjukkan contoh dari media yang efektif untuk digunakan dalam pembelajaran. Mungkin dari narasumber pertama dulu dari Kak Rizky. Untuk jenjang dan mata pelajaran apa nih Kak yang akan digunakan dalam pembelajaran? Baik, dari saya terlebih dahulu nih ya. Ya. Saya akan menggunakan media interaktif berupa balon udara. Ini merupakan balon udara yang berisi materi-materi untuk kelas 8 bahasa Indonesia gitu kan. Oh, ya. Nah, untuk materinya apa nih? Misalkan bisa tahu contoh. Untuk materinya ya mungkin bisa dari puisi ataupun pantun gitu. Wih, keren banget nih. Boleh juga menjadi referensi bagi pemirsa, baik itu para pendidik, dosen, maupun mahasiswa untuk menciptakan kondisi belajar peserta didik yang interaktif. Kalau dari Kak Abid seperti apa nih media yang efektif untuk digunakan dalam pembelajaran? Contohnya Mas, Ya untuk medianya tuh seperti apa gitu? kalau saya itu mungkin seperti kayak kayak alat diskusi sih Mas. Jadi seperti video visual atau saya bercontoh satu Padlet namanya. Ya. Gimana tuh ya variannya? Untuk caranya itu siswa itu bisa mengklik di Google namanya itu ada nggak salah sih. Oh, website gitu Website ya? gitu. Oh, ya. Jadi guru tuh memantik ke siswa-siswanya misal pertanyaan contohnya teks laporan ya, misal teks laporan observasi atau apa, nanti siswa itu bisa menyebutkan apa saja ciri bahasaan atau struktur atau unsur yang lain gitu. Ya dalam website itu ya nanti ya. Jadi siswa itu bisa interaktif, terus kesannya nggak boring gitu. Oh, tetap itu ya, tetap bisa interaktif juga. Wah, keren, gak kalah keren nih. Kalau menurut kedua narasumber, adakah kekurangan mungkin dari masing-masing media yang disebutkan tadi? Mungkin dari Kak Rizky dulu untuk memberi masukan atas media yang disarankan oleh Kak Abid. Ya kalau menurut saya sih kekurangan dari media video visual gitu ya kan, itu peserta didiknya itu kurang berinteraksi gitu loh kan. Jadi secara pengalaman tidak begitu secara pengalaman itu kurang lah gitu kan. Oke, kalau dari Kak Abid, apa nih masukan atau komentar dari media interaktif dari Kak Rizky? Setiap media itu ada kekurangan dan ada kelebihan juga. Cuman cara penyampaiannya yang harus dimaksimalkan ya. Apapun medianya gitu ya. Misalkan guru atau dosen yang lain bisa menyampaikan materi dengan cukup baik, media apapun pasti bisa tersampaikan materinya gitu ya. Nah, mungkin ada tambahan lagi Kak Abid? Tapi itu mungkin tergantung guru atau dosennya ya Kak. Soalnya kan kalau pasif jadi muridnya kurang. Baik Kak Abid, kalau dari Kak Rizky adakah komentar terkait media video visual? Mungkin adakah pengalamannya nih, bisa dibagi? Oke, dari pengalaman saya ketika menggunakan media video visual dalam pembelajaran itu cukup baik ya Kak. Namun ketika media yang digunakan tidak menyesuaikan keadaan, maka akan sulit efektif dalam transferan ilmunya.
Ya. Ketika pendidik menggunakan media video visual harus memperhatikan keadaan sekolah, misalnya kondisi geografis, kesiapan peserta didik, misalnya meratanya penggunaan teknologi, akses internet, dan penjelasan guru secara maksimal. Baik, terima kasih Kak Abid dan Kak Rizky atas komentar ataupun masukan terkait media belajar untuk mendukung pembelajaran peserta didik. Pertanyaan terakhir Kak, menurut kalian apakah kedua media tersebut dapat dikolaborasikan untuk menciptakan pembelajaran yang efektif? Karena seperti yang disampaikan tadi, dari masing-masing media mempunyai kekurangan. Ya, jika memang itu yang terbaik, kenapa tidak? Kan bisa itu dikolaborasikan menjadi sesuatu media yang lebih luar biasa gitu kan? Ya, ya betul sekali. Kalau dari Kak Abid, Bapak? Saya setuju juga dengan pendapat Kak Rizky. Media belajar yang baik adalah media yang mudah untuk memberi pelajaran pada peserta didik. Juga media yang mudah untuk diakses dimanapun dan kapanpun, itu anak peserta didik maupun guru. Oke, mantap. Jadi kesimpulannya kedua media apabila digunakan atau dikolaborasikan bagus dan malah baik banget ya. Kedua media mempunyai keunggulan masing-masing dan saling menutupi kekurangan yang ada. Ya benar sekali Kak. Selain itu juga sama-sama bermanfaat dalam dunia pendidikan, baik itu media virtual maupun interaksi, sehingga sama-sama untuk memajukan dalam dunia pendidikan. Selain itu juga media-media yang tadi sempat simpulkan, hal tersebut membuat bergerak ke arah yang lebih maju dan harapannya berkembang di kemudian hari. Bahkan di masa depan semuanya bisa berubah seakan teknologi berubah berinovasi. Jadi tetap mengikuti perkembangan zaman dan memanfaatkan teknologi yang ada. Baik, terima kasih atas diskusinya kali ini. Oleh karena itu, mari kita saling menjaga dan berinovasi agar dunia pendidikan maju dan banyak berinovasi dalam pengajaran. Sebelum kita akhiri, saya selaku host izin pamit. Pagi-pagi berenang ke kali. Cukup sekian dan terima kasih. Saya Adam Kristianto selaku host pamit undur diri serta ucapkan terima kasih kepada kedua narasumber yang telah hadir di podcast kita kali ini. Selamat malam.